Bukan Cina, bukan Jepang, asli produk dalam negeri loh. Dan bukan cuma produknya yang keren, cuannya juga edan. Konon omsetnya udah triliunan. Wow! Penasaran? Yuk kita tanya langsung sama yang punya bisnis ini. Bos, sering lihat mainan yang anak-anak pakai nggak? Mobil-mobilan, motor-motoran. Pasti semua kira ini produksinya import. Padahal kita produksi Indonesia loh. Penasaran nggak? Ditunggu di Cuan Bos. Ini dia bos, salah satu pabrik penyuplai mobil dan motor mainan anak di Indonesia. PMB Toys, singkatan dari Pangeran Muda Bahagia. Modelnya keren, kualitasnya oke, bahkan sudah ekspor ke berbagai negara loh. Saking larisnya, produk mainannya ini sudah terjual jutaan unit. Pundi-pundi cuannya tentu saja nggak main-main bos. Emang berapa sih kok omsetnya? Boleh dong tim cuan dibisikin. Omset kita kurang lebih sampai sudah triliunan kali, kalau dari awal sampai sekarang ya. Wow, triliunan bos. Banyak banget nolnya. Kalkulator toko aja nggak sanggup ngitungnya. Tapi bukan perkara gampang ya bos untuk bisa mewujudkan bisnis sebesar ini. Butuh ilmu dan strategi yang mumpuni. Untungnya, Doi udah ngerti ilmu bisnis sejak muda. Hasil belajar dari usaha toko sepeda sang ayah. Awal merintis usaha ini pada tahun 2011, Kohendra hanya dibantu 30 orang karyawannya yang bekerja di kawasan pabrik daerah Kosambi, Tangerang. Ya nggak sangka juga sampai hari ini dari awal karyawan 30 sampai 700 ya nggak sangka juga. Tapi nikmatin prosesnya aja, jatuh bangun ya kita udah jatuh ya kita berusaha bangun lagi. Emang butuh mental baja ketika memulai usaha ya bos, nggak gampang menyerah ketika jatuh. Gagal itu biasa, yang luar biasa itu mampu bangkit dari kegagalan. Istimewa. Hasilnya, selama 10 tahun lebih, usahanya berkembang pesat hingga area pabriknya bertambah luas, hingga 60.000 meter persegi. Peralatan produksi juga sudah semakin canggih, bahkan mempunyai 700 karyawan yang terbagi dalam beberapa kelompok kerja. Wih, mantap! Model mobil atau motor mainan yang diproduksinya pun gak main-main ya bos. Kohendra rela merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa bekerja sama dan membeli lisensi beberapa merek kendaraan terkenal. Jadi modelnya sudah mirip seperti mobil aslinya loh, gak kalah keren pokoknya. Tapi kenapa banyak ambil lisensi merek dari Jepang kok? Gak mau nih ambil lisensi merek Eropa atau Amerika? Karena saya berasa market di Indonesia ini, di jalanan ini banyaknya mobil Jepang. Dan tujuan kita ekspor ke Asia Tenggara, semua rata-rata didominasi sama produk Jepang. Iya bos, emang gak salah denger kok. Produk mainan ini gak cuma ada di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2015, sudah merambah ke negara-negara tetangga se-Asia Tenggara. Seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Keren bos. FYI nih bos, untuk satu unit mobil atau mainan anak ternyata pengerjaannya cukup rumit loh. Pertama, menyiapkan bodi luar mainan yang terbuat dari plastik. Proses pembuatannya dimulai dari pewarnaan biji plastik sampai molding atau pencetakan. Satu unit mobil mainan membutuhkan sekitar 70-an bagian bodi. Dan untuk setiap bagian digunakan cetakan yang berbeda-beda. Bagian rangka yang terbuat dari besi juga nggak bisa sekali cetak ya bos, harus melalui berbagai proses, seperti pemotongan, pengelasan, sampai pengecatan dengan berbagai macam teknik. Kerennya lagi, hampir 90% bagian merupakan produksi sendiri loh, termasuk bagian mesin dan lampu mobil atau mainan anaknya, seperti kabel-kabel ini nih. Dan semuanya wajib melewati proses QC, alias quality control yang ketat. Setelah semua bagian lolos proses QC, baru deh lanjut ke proses perakitan. Agar lebih efektif dan efisien, bagian perakitan dikerjakan belasan karyawan loh. Hasilnya, satu unit mobil mainan bisa selesai dirakit hanya dalam waktu 21 detik. Ngebut bos! Nah, Kohendra punya jurus jitu nih, agar karyawan tetap loyal dan selalu bekerja sebaik mungkin. Salah satunya pemberian hadiah untuk setiap karyawan yang memiliki prestasi terbaik. Jadi pengusaha emang gak gampang ya bos.
Selain harus disiplin, luas beradaptasi juga is a must, biar nggak ketinggalan zaman. Sama seperti Kohendra nih, walaupun udah sukses, tetap nggak mau berhenti bergerak, selalu mencari peluang bisnis baru. Kita akan bermain di segmen baru di luar mainan ya. Jadi kita sudah ada penambahan seperti tas koper. Nanti mungkin kita lagi lihat lagi mau bidik pasar mana lagi yang bisa kita ambil. Gimana? Udah percaya kan kalau mainan ini bukan barang impor dari Cina, tapi asli buatan Indonesia? Berawal dari ide sederhana, lama-lama bisa loh sebesar sekarang. Jadi, jangan pernah berhenti bermimpi ya, Bos. Siapa tahu bisa ngikutin jejak Kohendra. Jadi gimana? Udah lihat belum cara bikinnya? Memang sih nggak gampang, tapi asal kalau kita memulai bisnis, kita konsisten, terus-menerus, jaga kualitas, semua yang susah pasti jadinya gampang. Ya, yang penting terakhir-terakhir adalah cuan, Bos. Harus cuan, Bos.